Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafez Eldafa. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu destructuring assignment pada JavaScript. Jadi apa sih destructuring assignment itu? Destructuring assignment adalah sebuah ekspresi JavaScript yang memungkinkan kita untuk membongkar nilai dari array atau properti dari objek ke dalam variabel yang berbeda. Dan kenapa sih kita menggunakan destructuring assignment? Jadi, destructuring assignment dapat mengekstrak beberapa properti dalam satu pernyataan, dapat mengakses properti dari objek bersarang, dan dapat menetapkan nilai default jika properti tidak ada. Lalu di sini ada contoh sebuah function yang tidak menggunakan destructuring assignment, dan yang di sebelah kanan ini menggunakan destructuring assignment. Kita bisa melihat fungsinya itu sama-sama mereturn sebuah array yang berisikan nilai 50, 60, dan 70. Perbedaannya ada pada bagian ini. Di sini kita tidak menggunakan destructuring assignment. Jadi kita harus mengambil nilai dari indeksnya secara manual. Di sini kita mengambil nilai dari indeks ke-0, lalu kita simpan pada variabel X, nilai indeks ke-1 lalu kita simpan pada variabel Y, nilai indeks kedua pada variabel Z, lalu ketika kita tampilkan outputnya menggunakan console log, akan tampil output dari indeks ke-0, ke-1, dan kedua. Lain halnya, ketika kita menggunakan destructuring assignment, kita bisa secara langsung memanggil variabelnya itu, lalu kita ambil nilai dari indeksnya. Contohnya di sini, pada variabel X, kita mengambil nilai dari indeks ke-0. Pada variabel Y, kita mengambil nilai dari indeks ke-1, lalu pada variabel Z, kita akan mengambil nilai dari indeks kedua. Lalu di sini variabel A akan menampilkan output undefined karena pada variabel A kita sudah tidak mempunyai nilai pada indeks ketiga. Jadinya pada variabel A ini tidak ada isinya atau undefined. Lalu di sini kita bisa juga menggunakan sebuah spread operator. Contohnya di sini kita menggunakan destructuring assignment pada indeks ke-0, ke-1, dan kedua. Lalu akan disimpan pada variabel X untuk indeks ke-1 ke-0, pada variabel Y untuk indeks ke-1, pada variabel Z untuk indeks kedua. Lalu, untuk nilai 80 dan 90, kita bisa menggunakan spread operator, menggunakan 3 titik di depan sebelum nama variabelnya. Dan jika kita output variabelnya pada variabel X, dia akan menampilkan output dari indeks ke-0. Pada variabel Y akan menampilkan output dari indeks ke-1. Pada variabel Z akan menampilkan output dari indeks kedua. Lalu jika kita menampilkan output dari variabel args, dia akan menampilkan output dari indeks ke-3 dan ke-4. Dengan menggunakan destructuring assignment dan spread operator, kita akan menampilkan atau mengoutput sebuah array baru yang berisikan sisa dari nilai dari indeks yang ada. Di sini, kita bisa juga menggunakan destructuring assignment pada sebuah objek JavaScript. Di sebelah kiri, kita tidak menggunakan destructuring assignment. Kita secara manual harus mengambil nilai dari nama atau properti nama dari objek user secara manual dengan menggunakan user.nama. Kita juga harus mengambil properti npm dari objek user secara manual. Dan jika kita tampilkan outputnya, akan menampilkan output dari properti nama dari objek user. Begitu pula dengan npm-nya. Lain halnya, jika kita menggunakan destructuring assignment, kita bisa mengambil nilai dari properti nama dan npm secara sekaligus. Dan nanti di sini dia akan membuat sebuah variabel baru yang bernama nama dan npm yang berisikan nilai dari properti nama dan properti npm dari objek user. Dan jika kita tampilkan outputnya, maka akan menampilkan output yang sama seperti pada objek yang ada di sebelah kiri. Lalu, kita bisa juga menggunakan spread operator pada sebuah objek.
Di sini kita mengambil properti nama npm. Lalu di sini ketika kita tampilkan outputnya akan menampilkan sebuah nama, output nama, dan npm dari objek user. Perbedaannya adalah di sini kita menggunakan spread operator pada variabel args. Variabel args akan menampung nilai dari matkul atau mata kuliah, yang mana properti mata kuliah adalah sebuah array. Lalu jika kita coba tampilkan outputnya dari variabel args, maka outputnya akan menampilkan sebuah objek baru yang berisikan properti mata kuliah. Sekian penjelasan dari saya tentang destructuring assignment. Terima kasih.